Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Mari kami undang untuk semua jemaat bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati doa syafaat terlebih dahulu. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Bapa, kami percaya Engkaulah yang telah menetapkan pemerintahan Indonesia, yang mengangkat orang pilihan-Mu di negeri kami dan menurunkan orang-orang yang menentang-Mu. Hanya ketetapan dan rencana Tuhanlah yang boleh terjadi di bangsa kami Indonesia. Ya Bapa, hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan JKI Dewi Goshen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat menghancurkan roh-roh kesuaman, ketawaran hati dan kemalasan serta penyesatan yang membuat gereja Tuhan kendor dan tidak mampu bangkit dan berfokus kepada kehendak Bapa. Semua kuasa pekerjaan roh-roh perpecahan, percideraan serta pemberontakan yang melemahkan gereja dan bahkan keluarga-keluarga juga diikat dan dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk visi-misi memasuki masa 7 tahun kelimpahan bagi gereja Tuhan yang Kau percayakan kepada Pastor Joy Israel. Bapa, kami sepakat berdoa minta tudung darah Yesus dan efes kami. Ada tampal darah Yesus atas seluruh pasukan DW dan keluarga masing-masing, khususnya atas Bapak Gembala kami, Pastor Joy Israel dan keluarga, juga atas keluarga kami masing-masing. Bapak, saat ini kiranya darah Yesus mengutuskan kami untuk menghampiri tahta kudus-Mu dan masuk ke hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau berkenan kepada kami ya Bapak. Kiranya pengurapan baru dan kasih setia-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu serta semua pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas dan anak-anak-Mu yang hadir. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian-Mu turun di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Dan akhirnya kami mau naikkan syukur, segala hormat, pujian, kemuliaan kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kami persembahkan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Siapa yang bersyukur pagi hari ini? Amin saudara. Mari bangun manusia ramu biara lala basyaka ya rala ya rala basyaka ya rala ya rala singgara taka ya rala ya rala basyika ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala basyaka ya rala ya la ya rala ya rala masyana ya rala ya rala ya rala masyana Basyaka ya rala ya rala ya rala masyere ya rala ya rala masyana ya rala ya rala masyere ya rala pataka ya rala ya rala basyaka ya rala pataka ya rala basaka ya rala ya rala ya rala masyere ya rala ya rala ya rala masyana ya rala mari sembah ya rala masyana ya rala masyere mengalir Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalirlah di tempat ini Tuhan. Kiara layara masyana yara oh yara yara layara layara masyana yara kiara yara masyana yara yara masyana jamaah kami yarana yarana masyana yarana yarana sikiarana yarana
Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan atas segala Allah, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, kami sembah Kau. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, we worship you, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, yarala 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 pasyaka yarala yarala yarala, Kau ku sembah,
Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau besar dan ajaib. Nyatakan perbuatan-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi lebih dari dahulu perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah sekarang, yes Lord, di antara kami. Ini doa kami Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Yes Lord, lebih dari dahulu perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah sekarang, di antara kami. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami, ini doaku. Nyatakanlah, nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Yes Lord, lebih dari dahulu perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah sekarang, yes Lord, di antara kami. Ini doa kami Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi, lebih dari dahulu Tuhan. Nyatakanlah lagi, lebih dari dahulu perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah sekarang, Yesus, di antara kami. Ini doa kami Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, ini doa kami Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah sekarang, ini doa kami Tuhan, ini doaku. Nyatakanlah
sekarang. Dan kami percaya pagi hari ini nyatakan lagi kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan lidah bibir kami memuji dengan sukacita. Karena di dalam sukacita ada pengharapan. Karena di dalam-Mu Tuhan ada kemenangan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang berapi-api dan bersukacita katakan Amin. siapa bersukacita lambaikan tanganmu saudara. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan roh Allah ada di tempat ini. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba, yo. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Siap oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan anak kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, yes Lord, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Biar semangat memuji Tuhan, katakan oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kata oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Lebih keras lagi, nyanyikan dengan imanmu saudara. Kalahkan kuasanya. Sekali lagi saya mau dengar auman singa yang kuat di dalam nama Yesus. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh
Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, dialah Raja. Mari semuanya bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, yes Lord, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaannya. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, dialah Raja. Kata bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, haleluya. Mari semuanya angkat tanganmu. Bukan bangkit, yuk kamu, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Semuanya katakan, dialah Raja. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Kita akan ada pengumuman. Silakan. Oke, ada ralat sedikit saudara. Ibadah untuk yang di Semarang, ralat jamnya dari jam 10 tadi jadi jam 8 ya saudara. Terus pembicaranya Pastor Fauzi Manggaranap dari GPI di PSB. Oke, jadi ralat tolong dicatat, di note di handphonenya masing-masing. Kalau ibadahnya sekarang bukan jam 10 tapi jam 8 setiap hari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang waktunya untuk kita memberi yang terbaik, korban kita, syukur kita. Minggu ini spesial Bapak Ibu Saudara, karena kita dibagikan ya, tadi dibagikan 3 amplop ya. Kalau Bapak Ibu tadi hadir akan dibagikan 3 amplop. Ada amplop yang ungu dan ada 2 amplop yang putih. Nah, yang ungu seperti biasa itu
amplop untuk persembahan syukur korban kita setiap minggu. Dan satu lagi, karena ini Tuhan suruh melalui gembala kita akan menabur untuk gereja yang di Bandung, karena Tuhan bilang melalui gembala kita BJ untuk nabur ya. Saya ketika mendapat kabar ini kok bukan Semarang yang Tuhan suruh ya, malah Tuhan suruh nabur yang di Bandung. Untuk pembangunan. Betul, ini untuk pembangunan Bandung ya. Meskipun menurut kita Bandung sudah besar saudara, menurut kita ya, kita yang kecil, kok bukan Tuhan suruh persembahan buat Semarang aja enggak. Tapi ini lucu, tapi kita taat saja ya Bapak Ibu Saudara, taat. Apa yang Tuhan suruh melalui hambanya BJ, kita taat. Ini ada satu amplop lagi putih itu untuk perpuluhan. Minggu ini kita akan, awal bulan kita akan memberi perpuluhan. Tetapi untuk saat ini kita akan angkat dua amplop ini, satu untuk persembahan syukur kita yang mingguan dan satu untuk taburan untuk Bandung. Baik, mari kita akan deklarasi sebelum memberikan persembahan. Kita angkat persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan dengan kuat mendeklarasikan persembahan. Ya, mari Bapak Ibu. 2, 3. Pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima semua berkat yang terbaik dari Tuhan. Saya menerima pelayanan, bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Semua transaksi dibuat berhasil, memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, dan janji Tuhan digenapi. Diberikan jodoh bagi yang belum mendapatkan. Saya percaya keluarga saya harmonis dan tidak ada kemandulan. Diberikan keturunan dan semua keturunan saya diberkati Tuhan. Semua musuh, belahan, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya, dan bisnis saya. Saya memberi karena saya sangat mencintai Tuhan dan diciptakan untuk menjadi berkat, dan saya sudah dan pasti diberkati limpah. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami angkat dan kami hadapkan setiap korban dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Seperti 5 roti dan 2 ikan yang dipecah-pecahkan dengan ucapan syukur, memberi makan 5.000 orang dan bahkan sisa 12 bagi. Kami percaya setiap korban yang kami naikkan kepadamu karena kami mengasihi Tuhan dan kami mencintai Engkau. Biar Aku berkenan dan memberi dan memberkati setiap korban persembahan kami dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Jemaat bangkit berdiri sekali lagi. Sebelum firman Tuhan kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Mari datang dengan kerinduan, mari datang dengan keinginan untuk ketemu Tuhan. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kiarata kaya rala pasya kaya rata kaya rala sikiara ya rala pasya kaya rata kaya rala pasokero sikiarata kaya rala pasya
Sikiara takayara lapata kayara lapata kayara lapasya kayara lapata kayara. Oriana masyanda yara la yara la yara la. Sikiara la yara la pashi. Sikiara la yara la masyanda yara la yara la yara la yara. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, Kau pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Semuanya katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan. Engkau yang butuh mujizat hari ini, angkat tangan. Nyanyikan dengan imanmu, saudara. Mari jangan batasi kuasa Tuhan di tempat ini. Sembah Dia, nyanyi dengan imanmu. Yang membelah, ya rapataka ya rapasyataka,
Kami percaya Tuhan pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati dengan iman-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yes Lord, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Peganglah tanganku Roh Kudus. Nyanyi dengan imanmu saudara. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari
bersyukur Engkau ada di tempat ini Bapa. Mampukan hamba-Mu yang akan share kebenaran akan firman-Mu, bukan dengan kuat dan gagahku, tapi karena Engkau yang memampukan, Engkau yang memperlengkapi aku Bapa. Dan anugerahkanlah hikmat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, sehingga mereka bisa menangkap akan kebenaran firman-Mu tepat seperti apa yang Kau mau Bapa, sehingga mereka pulang tidak akan menjadi sama lagi di saat mereka datang di tempat ini. Kami percaya ada setiap perubahan yang dari Engkau Bapa atas kehidupan setiap anak-anak-Mu, sehingga apa yang Kau mau jadi dan berbuah bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya dan berkata amin. Silakan duduk. Saya memberi judul sharing firman pada hari ini di hendaklah kita hidup berbuah. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Mari kita baca. Saya baca ayat 6, ayat 7, Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Amin. Di sini kita baca di ayat 6, di mana intinya Yesus meminta pada kita untuk hidup sebagai Kristen, kita harus hidup berbuah. Yesus mengajarkan kita lewat perumpamaan. Perhatikan kalimat yang awal. Tolong di. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Tuhan di sini itu adalah Tuhan Yesus sendiri, di mana kita adalah pohon aranya. Di saat Yesus mencari kehidupan setiap anak-anaknya, Yesus ingin setiap kita hidup berbuah, dan di mana Yesus selalu mengumpamakannya dengan perumpamaan. Kita bisa lihat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ Yesus selalu mengajarkan dengan perumpamaan. Mengapa Yesus mengajarkan dengan perumpamaan? Di sini supaya kita bisa menangkapnya dengan mudah. Kalau Yesus tidak mengajarkan dengan perumpamaan, mungkin kita akan menangkap pengajaran Yesus tidak semudah melalui perumpamaan. Kita nanti cari di rumah
untuk di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di mana hari-hari ini biasanya banyak kita diajarkan untuk bertumbuh. Terus yang kita kejar itu pertumbuhan kerohanian kita. Tapi kita itu kadang lupa, kita harus berbuah. Karena sebenarnya yang Yesus mau itu selain bertumbuh, itu berbuah. Kadang kita itu pindah dari gereja satu ke gereja yang lain, dan di mana kita itu mencari, kok saya tidak bertumbuh ya di tempat ini, di tempat itu. Yang kita kejar selalu kan pertumbuhan. Kita lupa di mana kita harus berbuah dalam arti yaitu buah-buah roh di Galatia 6. Seperti perumpamaan yang di ayat firman Tuhan itu ada di Yohanes firman Tuhan itu ada di Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan, kita harus berbuah. Selain sebagai pelaku firman, kita pun harus berbuah. Karena ayat Tuhan mengatakan, Bapakku dipermuliakan. Berarti Bapak dipermuliakan lewat apa? Lewat buah-buah kehidupan kita. Jadi bukan hanya melalui firman, pelaku firman, tapi juga dituntut untuk kita memberi buah seperti yang ada di Galatia 6. Itu adalah buah-buah roh. Sebagai contoh, Yesus juga memberikan perumpamaan semisal kain yang baru itu bila robek kita tambal, baju yang usang yang sudah lama itu kalau robek kita tambal dengan kain yang baru, itu kalau kita rendam maka baju yang sudah usang ini yang ditambal dengan kain yang baru bukan bertambah baik, akan bertambah besar robeknya. Karena apa? Karena kain yang baru ini belum mengalami proses penyusutan. Itu sebagai perumpamaan. Demikian juga hidup kita. Kalau kita melayani, maksud kita bila bertemu dengan teman atau orang yang memiliki masalah, kadang kita berusaha untuk menolong dengan memberikan nasihat. Tapi bila hidup kita belum diproses, belum selesai proses. Saya beri contoh, misalnya kalau kita itu mengkonseling orang, ada orang minta nasihat, kemudian kita nasihati, orang tersebut kadang tidak bisa menerima, bahkan akan marah atau mereka berdebat dengan kita. Mungkin kalau kita belum selesai dalam proses kerendahan hati dan kita masih kedagingan, pasti kita akan marah. Berarti itu kita tidak berbuah, tapi menjadi batu sandungan bagi orang yang kita layani. Yang Tuhan mau kita mengalami proses, yaitu seperti benih direndam. Setelah direndam, benih itu akan bertunas, kemudian ditanam, dan pohon itu akan
menjadi besar dan berbuah. Kalau besar aja, banyak daunnya, tapi tidak berbuah, maka firman Tuhan mengatakan akan dipotong. Mengapa dipotong? Maksud Tuhan untuk dipotong itu diproses supaya berbuah menjadi lebat. Diproses itu memang gak enak. Kalau kedagingan kita itu sakit kalau diproses. Misal saya mengumpamakan sebagai contoh diri saya sendiri. Saya ini tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang selalu apa yang saya katakan orang tua saya mengizinkan dan selalu itu menuruti. Nah, itu di saat saya harus mengalami proses penundukan diri itu gak enak sekali. Karena biasanya saya itu hanya 2 bersaudara. Saya paling besar cewek, adik saya lagi. Ya, saya ini menang-menangan, egois. Karakter saya itu buruk. Tuhan tidak mau. Sebagai pelayan Tuhan, Tuhan mau saya bisa hidup mencerminkan ada Kristus di dalam saya. Saya bilang, Tuhan, proses hidupku supaya aku bisa hidup berkenan dan menyukakan hatimu. Itu terus yang saya minta ke Tuhan, yang saya kejar. Saya nggak pernah minta apa-apa. Tapi Tuhan izinkan semua itu terjadi. Itu baik bagi saya karena saya tahu, karena Tuhan mengasihi saya, maka Dia memproses saya, tidak didiamkan. Proses itu membawa kita next level. Seperti kita kalau sekolah ada ujiannya, supaya apa? Supaya bisa next level. Demikian juga kita mengalami sekolah kehidupan bersama dengan Tuhan. Tanpa proses, tanpa pembelajaran kehidupan sehari-hari dengan Tuhan, gak mungkin kita bisa hidup berkenan dan menyukakan Bapa di surga dan memuliakan namanya. Yang penting kita mau, kita taat. Yang melengkapi, yang memampukan, biar Tuhan. Seperti hari ini pun saya sebenarnya belum mampu untuk di depan mimbar sini menyampaikan khotbah. Maka saya bilang saya tidak khotbah, saya sharing akan firman Tuhan. Saya tahu siapa saya. Tanpa dimampukan, diperlengkapi, saya tidak mampu. Cuma saya hanya mau, aku mau Tuhan kalau Engkau mau pakai hidupku. Saya bilang ke teman-teman juga, nurut aja. Apapun yang terjadi itu pasti baik ujungnya. Karena Tuhan tidak pernah membuat hidup kita sengsara atau sulit. Karena firman Tuhan mengatakan setiap permasalahan pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Bukan ikut Tuhan itu enak terus happy, gak ada kesulitan, gak ada proses, itu tidak. Tapi setiap proses pasti Tuhan beserta kita, memimpin kita, bersama kita, karena Roh Kudus ada di dalam kita masing-masing sebagai penolong yang sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jalani proses dengan ucapan syukur, karena firman Tuhan yang mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang aku kehendaki.
Jadi enak gak enak tetap ucap syukur. Kalau saat enak, saat diberkati berlimpah, kita ucap syukur itu mudah. Tapi kalau saat kita di titik terendah, kita harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi di tubuh itu baik. Engkau sungguh baik, itu tidak mudah. Saya mengalami itu semua. Di saat saya mengalami tekanan yang terberat, harus minta tolong ke siapa? Gak ada. Teman-teman gak ada. Semua meninggalkan di saat kita di proses Tuhan di titik yang terendah. Tidak ada satu orang pun yang mau dekat, kecuali Bapak kita di surga. Semua meninggalkan. Itu saya alami. Sehingga saya hanya bisa berlutut, Tuhan tolong aku. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau yang memimpin di setiap langkahku. Engkau yang menetapkan semua hidupku. Sehingga setiap keputusan yang aku ambil, aku percaya. Karena keputusan itu aku ambil bersama dengan Engkau, sehingga itu tidak salah. Semua sudah saya lalui, saya jalani. Tidak ada hamba Tuhan pun yang bisa memecahkan persoalan yang saya alami. Kalau padahal mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang cukup diurapi, hikmat marifatnya cukup peka, akan suara Tuhan cukup peka. Tapi mereka semua saat berdoa tidak lihat apa-apa, tidak dapat apa-apa, semua gelap. Oh gimana? Hanya Tuhan toh yang bisa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong. Saya bingung kan? Tanya sini nggak tahu, sana nggak tahu. Manusia terbatas. Benar, itu firman Tuhan. Manusia terbatas, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Itu benar. Jadi kalau kita mengalami masalah, lebih baik kita lari ke Tuhan, berlutut, tanya Tuhan. Tapi jangan menyuruh Tuhan, aku sudah lama doa, kok enggak dijawab-jawab doaku? Aku harus gimana? Tuhan yang punya otoritas. Waktu yang terbaik hanya Tuhan yang tahu. Kapan yang terbaik bagi hidup kita? Maka Roh Kudus mengajarkan saya supaya saya tidak sungut-sungut, supaya saya tidak kecewa, tidak lari dari Tuhan. Apa yang diajarkan? Rubah mindset-mu. Saat kamu mengalami kesulitan, saat kamu mengalami proses, kamu bilang terima kasih Tuhan, kau baik. Karena kau mengasihi aku, maka engkau proses aku, mendidik aku supaya aku bisa hidup meneladani seperti yang engkau mau. Kalau tanpa merubah mindset, pasti kita enggak mampu, pasti kita kecewa. Ikut Tuhan, sudah taat, sudah perpuluhan, sudah doa pagi, sudah puasa, semuanya sudah. Tapi kok berat seperti ini? Janganlah suka ngomel, karena Tuhan tidak suka kita ngomel. Kalau kita ngomel berarti kita tidak percaya akan kuasanya yang besar, tidak percaya akan pertolongannya yang ajaib. Maka itu yang selalu Tuhan ajarkan ke saya. Dia selalu menuntun setiap langkah-langkah saya, di mana saya juga
mengalami, kalau cewek itu kan sukanya pakai kosmetik segala macam, krim-krim segala macam gitu ya. Nah, di satu titik ini saya itu nggak bisa pakai krim. Nah, saya bingung, Tuhan, gimana ini kulit ini butuh dikasih krim, tapi nggak bisa. Kemudian Tuhan, kasih apa ya Tuhan? Kulitnya kering, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Saya bilang, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang paling tahu apa yang cocok bagi diriku. Saya bilang, kamu beli aja Vaseline. Hah? Vaseline? Iya, Vaseline itu yang cepuk, yang tutupnya biru, itu kamu beli, itu murah, cuma sekitar 20-an. Terus diapain Tuhan? Tanya, diolesin di wajah. Hah? Gitu aja? Iya, betul ternyata. Hanya Vaseline, diolesin di wajah, beres. Murah meriah. Kalau sama Tuhan tidak perlu mahal-mahal. Tapi itu bagi saya, bagi orang lain belum tentu bisa. Karena anak saya cewek, pikirnya niru saya, nggak bisa. Kulitnya dia, mami kok tambah nggak karuan kulitku. Karena itu bukan buat kamu, itu buat mami. Jadi beda. Ada hal yang beda untuk kita, ada yang bisa untuk umum. Tergantung. Seperti saya pernah juga waktu saya habis lahir baru, kemudian di gereja kita waktu itu masih saya di Permata ya, saya masih jemaat ya Pak Petrus Agung, awalnya di Permata itu. Kebetulan ada pembicara tamu John Avancini, Brother John. Nah, Brother John itu bilang, apa yang ada di dompetmu keluarkan semua, akan dikembalikan Tuhan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Lah saya ini kan nggak tahu apa-apa, baru lahir baru. Saya backgroundnya bukan dari keluarga Kristen. Nah, sehingga ya ikut aja, ikut-ikutan, keluarkan semua. Saya bilang sama suami saya juga, sudah kurasen dompetmu, keluarkan semua. Nah terus dia jawab, nanti bayar parkir pakai apa? Ya wis pokoknya nurut aja. Brother John bilang keluarkan, ya keluarin semua aja. Nah terus dikeluarkan semua. Nah kemudian bagi saya itu kan nunggu 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali. Loh kok enggak ada buahnya sama sekali? Apa yang dikatakan kok enggak jadi kenyataan? Bingung. Waktu berjalannya waktu, Pak Agung itu bilang bahwa ada yang mereka yang diberkati Tuhan dari apa yang dikatakan John Avancini itu, ada beberapa yang menerima 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, kemudian saya bingung. Sampai rumah saya tanya Tuhan, loh Tuhan, sudah lama kok aku tidak dibalik-balik itu? Mana? Kan bilangnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Apa yang Roh Kudus jawab? Yang janji siapa? Hambaku atau aku? Ya betul juga ya Tuhan. Bukan engkau yang janji. Nah disitulah saya dididik. Tanya aku dulu, berapa? Jangan kamu asal ikut-ikutan. Oh iya Tuhan, aku salah. Kenapa saya tidak menerima apa yang dikatakan oleh Brother John? Itu karena Tuhan mau mendidik saya. Kalau nggak gitu kan saya nggak ngerti. Kalau itu salah,
ikut-ikutan sama orang, nggak tanya sama Roh Kudus. Maka segala sesuatu tanya ke Roh Kudus. Nah dari situ saya agak pinter. Saya masuk PSOA gitu. Saya waktu itu ada seorang nabi dari Afrika Selatan. Sekarang beliau udah meninggal, namanya Envanik. Itu dia bilang lagi mendirikan bangunan untuk ministeri dia, untuk sebagai tempat kantor, tempat untuk pekerjaan dia segala itu. Nah, siapa yang digerakkan untuk menabur? Nah, saya kemudian Roh Kudus itu ajarin saya, persembahkan apa yang kamu pakai itu, kalaumu kamu persembahkan kepada hambaku itu. Ini Tuhan apa bukan? Saya kemudian, Tuhan kalau memang itu engkau yang mau, suruh hambamu itu panggil saya, doain dan sampaikan pesan. Saya selesai ngomong seperti itu, padahal hamba Tuhan ini tidak kenal siapa saya kan. Dia bilang, sini kamu. Ya kamu gak usah ke kanan ke kiri. Oh saya. Nah itu kan ada translatornya ya. Jadi habis itu saya maju, didoain. Bener Tuhan. Langsung kalau saya lepaskan. Saya nangis itu. Bukan nangis karena gelo apa karena berat melepaskan, kalau enggak karena Tuhan, kok engkau begitu perhatian, siapa toh aku itu. Nah di situ Tuhan didik saya, nggak lama balik itu semua, bahkan lebih. Nah, jadi saya didikan Tuhan itu satu persatu. Pengajarannya itu yang namanya sekolah kehidupan itu nyata bagi hidup saya, itu nyata. Dan saya berharap teman-teman saya di sini juga mengalami kehidupan yang nyata sehari demi sehari, selalu berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau itu Roh Kudus yang mau, ya mungkin kita salah. Dan sharing lagi ya mengenai saya cepat-cepat mengambil keputusan itu salah, gimana itu bukan Tuhan yang mau. Saya waktu itu saya itu karena bingung, saya itu mau ngerjain apa ya, itu saya apa yang bisa saya kerjakan, kerja apa untuk suatu kegiatan itu maksud saya. Nah kemudian adik saya itu bilang, saat saya merenung gitu, tiba-tiba adik saya bilang, Cik, ayo buka, ambilin franchise dari Singapura, Hainan Chicken Rice. Terus saya pikir, wah ini betul, ini dari Tuhan, ini kesempatan saya bisa ada kegiatan toh, itu namanya kan saya bisa kerja, ada itu kesibukan sehari-hari. Terus saya bilang, oke, aku mau. Tuh. Terus diatur, udah saya ambil franchise itu. Untuk awal pertama kan gak mungkin kita untuk mau beli tempat untuk resto buka, saya sewa dulu di Puri. Saya carinya yang baru grass, nggak bekas, apalagi yang bekas rumah makan yang tutup saya nggak mau. Itu jadi yang misi murni belum bekas apa-apa, ada saya sewa 3 tahun minimal, mintanya ownernya 3 tahun. Oke, 3 tahun saya sewa dengan harapan, saya pun berharap setelah itu saya beli, ini bisa jalan terus ini restoran. Ternyata hanya umur 1 tahun. Ruginya nggak kira-kira
karena franchise kan cukup mahal, franchise Singapura. Tutup itu karena saya juga merasa mengalami capek dengan apa? Dengan koki, SDM, segala. Dan peperangan itu real bagi saya. Setiap hari saya harus melakukan peperangan. Peperangan apa? Peperangan di alam roh. Saingan, ya nggak ada saingan sebenarnya, nggak ada yang franchise saingan chicken rice di Semarang. Waktu itu hanya kami, tapi nggak tahu gimana. Ada orang yang iri aja loh gimana. Setiap percaya nggak percaya, setiap jam antara setengah 6 sampai jam 6 nasi itu pasti basi. Mau masak baru tetap basi. Ribet kan? Nah, kemudian itu satu. Kedua, saat pembukaan ada yang kirim bunga untuk ditaruh, saya taruh di meja kasir. Ya. Saat itu saya nggak tahu siapa pembeli yang datang. Ternyata di dunia itu ada raja. Jadi apa ya, itu tulisan itu yang namanya orang kalau bilang raja itu. Nah, itu diselipkan di situ. Saya nggak tahu. Itu bukan maksud positif pasti, maksud negatif. Saya tahu kalau dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ngasih tahu, saya pun nggak tahu. Ya apa ya? Kita itu sampai ngawasi toh, kan nggak mungkin, nggak kepikir untuk ngawasin itu pemberian orang di bunga ucapan untuk pembukaan itu. Ternyata benar. Roh Kudus bilang, coba kamu lihat di situ ada apa. Ya saya lihat, wah, benar. Terus diapain? Kamu siram dengan darahku, kamu bakar. Saya bakar. Itu belum selesai. Masih ada lagi. Resto itu dikirimi ribuan aneka macam serangga. Mana? Real itu. Capek kan kalau setiap hari serangga itu di dalam, di luar pintu sama di dalam. Mana ada pembeli yang mau masuk? Kalau resto penuh, banyak serangga bertebaran itu, terbang. Akhirnya peperangan lagi, pakai banner lagi. Yang perang satu, setiap hari gitu. Saya bilang capek Tuhan, saya capek atas itu. Yang ada juga pembeli datang ngajak, saya kalau bilang dukunnya, pembeli itu seorang ibu-ibu Chinese ya, datang dengan dukunnya. Saya nggak tahu kalau itu dukunnya. Kalau Roh Kudus nggak kasih tahu, saya nggak tahu. Nah, itu pembeli yang datang hanya berdua. Dukunnya cowok, itu dukunnya. Oh ya Tuhan, dia duduk nggak lama, habis duduk MCB tempat saya jeglek turun, mati semua kan listriknya. Lah terus anak saya ini bilang, mami listriknya kok mati? Enggak, itu enggak mati, suruh dia naikkan. Saya bilang, oh naik lagi abis. Mana bisa, mami mau ini mati, konslet mungkin. Ya, naikkan. Terus dia naikkan, nyalakan, ketawa. Si ibu itu sama dukunnya ketawa. Ya gitu itu. Kami tidak tahu siapa lawan, siapa kawan sebenarnya. Tapi bagi saya, orang-orang seperti itu yang dikirim Tuhan, pasti kan mereka membeli makanan di tempat saya. Saya masuk ke dapur terus terang. Saya doain, siapapun yang makan ini, terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sebagai raja di hidupnya. Kan nggak urusan kamu mau datang jahat apa gimana, terhadap kami tetap saya doain untuk dia terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Seperti itu yang saya alami sehari-hari. Terakhir saya give up udah, dan itu rugi. Nah, rugilah karena kalau rame kokinya ini kan karena kita franchise ya, sehingga semua itu dikirim kayak dari sambal, kayak segala macam bumbu, kan tinggal kita kasihin air. Si koki ini kalau lihat rame kan cari-cari, minta naikkan bayaran. Nah kalau tidak nuruti, misalnya sambal harus takarannya air dicampur dengan gampangnya misalnya 200 cc, tambahin aja sama dia. Nah, jadinya rasanya kan nggak karuan, sehingga orang yang beli kan pasti komplain. Nah, nggak kembali lagi. Ya demikianlah kehidupan itu ada seperti itu, dan peperangan itu bagi saya real. Itu kalau nggak berjalan dengan Tuhan, kita nggak mampu, itu karena dimampukan. Itu. Mungkin kesaksian saya ini bisa memberkati Bapak Ibu yang ada di tempat ini, dan saya pesan supaya kita selalu bergantung, berharap, dan selalu mengandalkan Tuhan. Gantungan kita tuh siapa tahu, kalau bukan Tuhan itu percuma, dan mengandalkan manusia percuma. Adanya kecewa, lebih parahnya kuciwa. Ya manusia nggak bisa kita berharap. Kalau kita berharap ke Tuhan itu bisa. Ya demikianlah, itu sedikit kesaksian dari hidup saya yang saya harap bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Berbuahlah. Memang mengalami proses yang saya sangat sulit itu penundukan diri. Itu sulit buat saya, tapi sekarang, dan emosi, saya tuh orangnya yang emosional, jedor langsung jedor. Tapi ya sudah, saya bukan orang yang menyimpan segala sesuatu, itu bukan. Kalau saya nggak suka, saya bilang saya nggak suka, kalau gitu lebih baik apa nggak lebih baik gini gitu loh. Jadi muka belakang itu harus sama, jangan mukanya A belakangnya dijubel gundal, itu jangan. Itu dari saya. Kemudian yang paling sulit bagi saya itu di saat saya pertama terima Tuhan bilang, tanggalkan semua barang-barangmu yang bermerek. Kamu tidak boleh pakai merek. Ya Tuhan, memang dari dulu ya, terus ini bukan suatu kesombongan, suatu apa. Saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana proses ini sudah saya lalui dan saya sudah dimampukan. Emang selalu apa yang saya pakai itu tas dan sepatu selalu sama mereknya. Kalau baju saya biru misalnya itu merah, sepatu saya merah, tas saya merah, dan itu branded. Suruh ninggalkan semua, suruh kasih orang. Terus aku pakai apa tuh? Kecuali pakaian ya, saya tahu bahwa saya nggak bisa beli merek untuk pakaian karena semua kan harus langsing-langsing, bagus. Kalau saya nggak bisa, saya pasti custom. Ya. Nah, kemudian kasih orang, terus pakai apa Tuhan? Kamu beli yang biasa, tanpa merek. Ya Tuhan, saya mau mampukan saya. Itu
saya mau ke Hong Kong, saya itu kepengen masuk ke Shenzhen. Shenzhen itu kan ada banyak barang-barang palsu, merek-mereknya tapi persis. Tidak ke Shenzhen kamu. Mamiku ke Shenzhen, adik iparku ke Shenzhen semua. Kamu tidak usah. Saya nego terus. Ya enggak Tuhan, aku enggak beli apa-apa secuil pun enggak beli apa-apa dari sana. Udah, saya ini sampai di titik terakhir saya sendiri. Saya tok yang di titik terakhir mau ke Shenzhen itu semua sudah beli tiket. Terus kamu tinggal apa ikut? Terus Tuhan bilang, kamu ikut. Senangnya, boleh ke Shenzhen. Nah, itu tapi memang saya nggak beli apa-apa, cuma beli yang titipan teman Tuhan. Ini aku beli bukan buat aku, itu titipan di Tuhan. Itu susah betul, kan nggak pede toh. Saya malu loh Tuhan, biasanya pakai merek semua sama, keluar nggak seperti itu. Ya itu namanya masih kesombongan, kedagingan, nggak pede. Tapi bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, saya bisa lulus dalam hal itu. Setelah lulus, Tuhan mengembalikan, diizinkan lagi. Nah, beliau saya suka. Gitu. Nah, itulah Tuhan kita. Mendidik itu bukan untuk melarang, itu bukan untuk selamanya ya, hal seperti itu ya. Kalau kita sudah lulus, kita sudah bisa, baru diizinkan hal itu kembali, kita boleh menikmati. Nah, ya seperti itulah Tuhan kita yang baik dan penuh kasih kepada setiap anak-anaknya. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mau mendengarkan apa yang saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku segala kebenaran, maka ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, memang benar ya Bu, yang paling susah itu penguasaan diri ya. Makanya buah-buah roh itu penguasaan diri itu paling terakhir. Karena mungkin Tuhan tahu ya memang paling susah itu penguasaan diri. Ya baik, biarlah apa yang Tuhan berikan firman saat ini itu menjadikan kita tambah kuat ya, dan kita bisa berbuat. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan perpuluhan ya, menyampaikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu sudah menerima amplop tadi 2 warna putih, itu satu untuk korban buat Bandung yang tadi sudah kita persembahkan. Yang kedua ada perpuluhan. Bapak Ibu bisa masukkan di dalam amplop dan kita berikan kepada Tuhan. Atau memang kalau memang yang belum bisa memberikan, ada nomor rekening ya yang bisa di Bapak Ibu bisa foto untuk bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah disebutkan. Atau kalau memang Bapak Ibu belum membawa, Bapak Ibu boleh membawa amplop yang diberikan. Misalkan belum membawa, pilih nanti minggu depan Bapak Ibu baru masukkan dalam amplop ya.
Maupun ada yang bagi Tuhan sudah membawa bisa diingatkan. Mari kita persembahan. Kita angkat dulu persembahan kita. Mari kita berdoa untuk perpuluhan. Bapa, kami akan taat apa yang Tuhan mau terhadap hidup kami. Kami kembalikan perpuluhan yang itu adalah milik Tuhan. Kau memberkati, dan Kau memberkati setiap kami yang memberi perpuluhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang primana, Yesus namanya. Yesus namanya. Kita akan berjamaah kudus. Bagi petugas mungkin bisa dibagikan. Bapak Ibu sudah menerima semua perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri, kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah kita percaya bahwa roti dan anggur yang kita pegang ini adalah tubuh dan darah Yesus? Setiap kita percaya katakan amin. Mari kita makan dan langsung minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Kirapaya sikinarapaya karapaya Yenarakaya rapaya sikirapaya karapaya Kirapaya nasi Kirapaya
Kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap kami saat ini Tuhan. Dan kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan melindungi Engkau. Dan kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan, favor of God, favor of man turun atas hidupmu. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dalam hatimu. Kiranya berkat kasih Allah Bapa dan karunia yang besar dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu dari pagi ini sampai Maranatha. Dan setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku